Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tri Utomo. Iya, Bu. Hari ini kelihatannya kok kurang semangat, Bu. Mungkin ada sesuatu, Bu. Gini Pak Tri, saya ingin mengembangkan, meningkatkan kompetensi saya di sekolah, Pak Tri. Mungkin boleh tahu, Bu, kompetensi apa ya yang bisa yang mau Ibu sampaikan atau tingkatkan di SD-nya jenengan? Ini Pak Tri, di sekolah saya itu saya sekarang saat ini itu mau tidak mau ya sebagai salah satu guru yang senior, karena kami sekarang ini muda-muda Pak, teman-teman saya, partner saya itu muda-muda gitu Pak Tri. Mungkin masalahnya apa ya, Bu? Coba mungkin bisa kalau anak-anak muda itu kan biasanya inginnya tuh masalah kerjaan misalnya, ada yang ingin cepat, ada yang ingin nanti lah, gitu Pak. Jadi inginnya saya itu kita bersama-sama gandeng, kita berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan lembaga kita, bagaimana baiknya gitu Pak. Berarti Ibu selama ini agak merasa khawatir ya, Bu ya? Lalu coba Sebetulnya seperti itu Pak. Lalu apa ya, Bu, yang membuat Anda itu khawatir? Untuk saya menganggapnya bahwa lembaga itu ya sebagai rumah kedua kami Pak. Jadi berusaha sebaik mungkin kita memberikan yang terbaik untuk mencerdaskan anak bangsa kita. Jadi kami inginnya itu bersama-sama mewujudkan sekolah yang baik untuk anak-anak, yang nyaman untuk anak-anak. Kita bekerja dengan baik, kita saling merangkul satu sama lain, kita bekerja dengan tim yang solid seperti itu Pak Tri. Wah, bagus sekali Bu itu dengan istilahnya kesolidan rekan sejawat. Kita berharap semua pembelajaran ataupun aktivitas belajar mengajar itu di sekolah kita akan berjalan dengan lancar, Bu ya? Iya Pak. Kami inginnya visi misi sekolah kami terwujud dengan baik dengan adanya kolaborasi dari keseluruhan warga sekolah Pak. Jadi kompetensi yang ada kita kembangkan, kita mengumpulkan masing-masing potensi dalam diri PTK masing-masing. Jadi tenaga kependidikan itu memang tugasnya adalah mencerdaskan anak bangsa. Kembali ke sana Pak, kita wujudkan visi misi sekolah kita apa. Jadi perlu kita kembangkan kompetensi diri kita sendiri terutama lebih awal, baru nanti kita bisa menggerakkan, kita bisa berpartner, berkolaborasi dengan teman-teman sejawat dan warga sekolah yang lain. Seperti itu Pak Pri. Oh iya Bu. Mungkin apa ya Bu ya yang Anda butuhkan, yang jenengan butuhkan itu untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Ya, yang saya butuhkan itu dukungan Pak. Dukungan dari semua pihak, karena tanpa dukungan dari teman-teman, tanpa dukungan dari kepala sekolah, tanpa dukungan dari seluruh warga sekolah, saya rasa berat Pak. Jadi kita harus dukungan Pak, terutama dengan stakeholder terkait, dengan semua pihak Pak, untuk mencapai tujuan pembelajaran, tujuan sekolah yang benar-benar kita impikan itu dukungan sepenuhnya Pak dari keseluruhan pihak sekolah. Gitu ya. Berarti yang Bu Cici butuhkan itu dukungan Bu ya. Terus Bu, strategi apa ya Bu ya yang sekiranya yang Bu Cici lakukan untuk istilahnya ya mensukseskan apa ya yang Ibu inginkan tadi? Strategi yang saya lakukan terutama untuk diri saya sendiri secara internal ya Pak. Strategi saya harus belajar lebih lagi, terutama di saat teknologi yang semakin maju ini, saya harus mengembangkan kompetensi diri saya dengan mengikuti berpenggerak ini, dengan mengikuti workshop-workshop yang ada, dengan mengikuti seminar webinar yang ada, dan
merangkul teman-teman sejawat lagi untuk mengikuti. Nanti kita bisa sharing, nanti kita bisa berkolaborasi untuk berbagi baik, untuk memunculkan potensi, untuk memunculkan ide gagasan yang baik bagi sekolah kita. Itu salah satu strategi yang bisa kami lakukan Pak Tri. Dan juga strategi pembelajaran ke siswa agar tadi untuk zaman yang semakin canggih ini kita juga butuh support dari potensi PTK kita yang pinter IT itu apa, strategi-strategi yang mendukung pembelajaran, kembali ke media, kembali ke metode, kembali ke proses pembelajaran yang merdeka, yang berpusat kepada murid, seperti itu Pak. Oh gitu ya. Mungkin Bu Cici sudah melakukan istilahnya koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah ataupun rekan lain untuk Tentu Pak, Nggih. untuk melakukan keseluruhan kegiatan sudah pasti kita harus wewenang dari kepala sekolah, harus koordinasi dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan guru, koordinasi dengan komite, dengan wali murid, nah terutama dengan kepala sekolah terlebih dahulu Pak. Mungkin ada tantangan apa Bu ya di dalam jenengan berkoordinasi tadi dengan kepala sekolah, wali murid ataupun komite ataupun lembaga-lembaga yang lain yang sekiranya ada berkepentingan lah dengan SD ini jenengan Bu. Nah, kalau tantangan itu berarti kalau kita mau berkoordinasi, kita harus menyiapkan program-program dulu Pak. Program-program yang mendukung dengan kegiatan yang akan kita sampaikan itu apa. Dan tantangan terberat yang saya rasakan di internal adalah pembagian waktu, terutama bagi saya Pak. Waktu sebagai seorang guru, waktu sebagai seorang ibu rumah tangga. Jadi harus pinter-pinter membagi waktu Pak. Jadi tantangan internalnya itu dan tantangan untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan dinas terkait yaitu program-program perencanaan yang baik itu Pak. Apakah program tersebut sudah dilaksanakan atau belum Bu ya? Sudah terlaksana Pak, tapi masih awal perencanaan, koordinasi dan proses itu Pak. Oh ya. Ada kendala Bu dari istilahnya selain dari diri jenengan Bu, mungkin dari teman guru yang lain ataupun kepala sekolah ataupun komite. Kalau kepala sekolah dengan koordinasi yang baik, alhamdulillah sangat mendukung sekali Pak. Untuk teman-teman juga sampai saat ini mendukung sepenuhnya program-program, ajakan-ajakan yang program-program untuk meningkatkan kompetensi sekolah kami. Dan kemungkinan ya salah satu dua itu agak beliau, tapi nanti dalam prosesnya kita semangati lagi untuk lebih energetik lagi gitu Pak. Gitu Bu ya. Mungkin nuwun sewu Bu ya. Bisa istilahnya dengan memberikan contoh dulu Bu. Iya. Istilahnya. Jadi, nggih Pak Tri. Contoh pendidikan yang baik adalah suri tauladan yang baik. Jadi selain kita sampaikan secara lisan sudah pasti secara tindakan itu harus seiring sejalan dengan apa yang disampaikan. Jadi sebelum kita sampaikan, sebelum kita utarakan, kita harus memulai dari diri kita sendiri, tindakan-tindakan perilaku kita sesuai dengan apa yang kita programkan, dengan disiplin waktu, dengan ya seiring sejalan sesuai dengan peraturan, sesuai dengan disiplin. Nanti kalau kita seiring sejalan dengan lisan dan ucapan perilaku, nanti ajakan kita pasti akan disambut dengan baik seperti itu Pak Tri. Bu. Begitu Bu ya. Untuk mohon maaf, sementara tanggapan teman atau rekan yang lain gimana Bu? Alhamdulillah sampai saat ini tanggapan-tanggapan dari teman-teman dengan program-program, dengan ajakan-ajakan, kolaborasi dengan apa sangat baik Pak sampai saat ini. Bu.
bagus sekali Bu, program-program jenengan untuk meningkatkan istilahnya kompetensi Bu ya tenaga pendidik. Mungkin bisa jenengan kasih contoh salah satu Bu untuk meningkatkan kompetensi dari teman-temannya, program yang sekiranya Ibu lakukan yang saat ini Bu. Misalnya saat ini dengan berbagi praktik baik Pak, dan kita kolaborasi, kebetulan teman misalnya ada aksi nyata dengan menggalakkan PKB Iceberg Pak di awal pembelajaran di sekolah kita, kan hubungannya dengan kompetensi. Nah, di PKB Iceberg di awal itu kita kan pengembangan kompetensi beragama Islam dan berbahasa. Jadi kita depankan Kak program keagamaan siswa kita, karena akhlakul karimah yang baik, akhlak yang baik itu dimulai dari misalnya di awal kita programkan itu sholat duha berjamaah Kak. Lalu hafalan surat-surat pendek, Asmaul Husna di hari Selasa Kak. Nanti kita penjadwalan berbahasa dengan baik. Berbahasa ini ada bahasa Inggris Pak di hari Rabu. Lalu bahasa Jawa, nguri-nguri bahasa Jawa agar tidak punah, agar terus lestari. Jadi program di Jawa itu di hari Kamis Pak, Jawa manis. Kalau Rabu kita bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, di hari Kamis kita mengadakan bahasa Jawa Kamis, dan PKB Iceberg beragama Islam berbahasa kita wujudkan dengan program tersebut. Lalu di hari Jumat kita lingkungan Pak, adaptasi lingkungan, yaitu lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi kita kerja bakti di hari Jumat Pak. Lalu di hari Sabtu kebugaran untuk kesehatan jasmani dan rohani, itu ada senam bersama gitu Pak. Nanti di akhir pembelajaran tiap anak pulang itu kita selalu sholat zuhur berjamaah Pak. Nah, setelah sholat zuhur berjamaah kita zikir, lalu kita mengaji bersama Kak. Jadi dengan istiqomah, dengan rutinitas yang kita lanjutkan, yang kita lakukan terus-menerus, nanti anak-anak itu dengan sendirinya akan berakhlak yang baik, menciptakan generasi muda yang tidak pintar secara akademis juga berakhlak yang baik. Seperti itu Pak Tri. Iya Bu, bagus sekali Bu. Tadi tidak terasa Bu ya, jenengan punya masalah, sekarang jenengan sudah menentukan sendiri Bu jalan keluarnya. Dari sini Ibu berusaha untuk meningkatkan kemampuan para pendidik dan tenaga kependidikan serta rekan guru yang ada di SD jenengan yang sekiranya mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di SD jenengan, yaitu dengan salah satu peningkatannya berupa mengadakan pembelajaran secara iCyber Bu, juga tadi apa istilahnya peningkatannya melalui pelatihan aksi nyata dan juga pengerjaan workshop di PMM itu Bu ya. Oh iya Bu. Nah, berarti Ibu sudah menemukan suatu gambaran apa ya yang menjadi ganjalan Ibu, dan sekarang Ibu juga sudah menemukan istilahnya solusi dari permasalahan Ibu tersendiri. Itu Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Tri. Iya Ibu. Telah meluangkan waktunya. Iya Bu. Mendengarkan. Jadi Bu, sama-sama mudah-mudahan kita sebagai pendidik bisa istilahnya ikut menyumbang atau mencerdaskan anak didik kita guna menyongsong negara Indonesia itu yang berpendidikan. Itu Bu ya. Bu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.